Oke, ada yang baru masuk. Halo, Assalamualaikum Arik. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Arik? Gimana kabarnya Baik. Arik? Oke, Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baiklah anak soleh dan soleha, Bunda buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, Iya, Bunda. anak soleh soleha. Iya, Bunda. Oke, sikap duduk santun. Yes. Sikap tutup mulut. Astagfirullahaladzim. Amin. Oke, baiklah anak soleh dan soleha, silakan diletakkan terlebih dahulu ya HP ataupun laptopnya di posisi yang terbaik agar anak soleh dan soleha bisa duduk dengan nyaman dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, Bunda tanya terlebih dahulu, apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga anak soleh dan soleha semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baiklah soleh dan soleha, alhamdulillah jumpa kembali dengan Bunda Indah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita, yaitu sesi pertama pelajaran tematik. Oke, sudah disiapkan semua buku tematiknya? Sudah. Oke, sepertinya anak soleh dan soleha semuanya sudah siap mau belajar hari ini ya nak ya. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, silakan diletakkan bukunya dan alat tulisnya. Kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Baiklah anak soleh dan soleha, ada berdoa. Oke, ada berdoa. Silakan diangkat kedua tangannya. Kita membaca doa sebelum belajar. Ya, semuanya membaca doa, nak ya. Semuanya ikut membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa diserap dan bisa dipahami oleh anak soleh dan soleha. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hakama Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah anak soleh dan soleha semuanya sudah membaca doa sebelum belajar. Nah, oke anak soleh dan soleha sudah disiapkan semua ya buku tema 7-nya. Coba sekarang kita mulai. Silakan dibuka bukunya halaman 45.
Nah, pada minggu kemarin kita sudah selesai membahas subtema 1. Kemarin subtema 1 judulnya apa? Masih ingat anak soleh dan soleha? Subtema 1 kemarin judulnya apa? Benda hidup dan benda tak hidup. Nah, pastinya anak soleh dan soleha semua bisa ya membedakan yang mana benda hidup dan benda tak hidup. Nah, pada hari ini kita melanjutkan pembelajarannya yaitu subtema 2. Coba anak soleh dan soleha, apa judul subtema 2? Hewan di sekitarku. Hewan di sekitarku. Coba Bunda tanya sebelumnya, anak soleh dan soleha sudah pernah melihat hewan? Pernah anak soleh dan soleha melihat hewan? Pernah ya, pastinya pernah melihat hewan. Atau di sini ada yang memelihara hewan? Ada yang punya hewan peliharaan? Enggak, ya mungkin ada yang melihara kucing di rumah, atau ada yang memelihara kelinci, atau ada juga yang memelihara ayam. Nah, anak soleh dan soleha, pada subtema 2 ini kita akan membahas mengenai hewan. Oke? Coba diperhatikan dulu, dilihat di bawah di judulnya itu hewan di sekitarku. Nah, bagian bawahnya itu ada bacaan. Bunda baca, anak soleh dan soleha simak ya. Hewan. Apa Bunda? Halaman 45 nak. Halaman 45 sayang. 45 subtema 2. Hewan termasuk benda hidup. Nah, anak soleh dan soleha, ingat ya, hewan termasuk benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Di sekitar kita ada berbagai macam hewan. Ada hewan peliharaan dan juga ada hewan liar. Nah, perhatikan anak soleh dan soleha, ada dua macam ya hewannya. Yang pertama hewan peliharaan, yang kedua hewan liar. Nah, apa adalah hewan liar? Bahaya. Oke, pinter. Hewan liar adalah hewan yang berbahaya. Hewan liar tempatnya di alam liar. Nah, kalau hewan peliharaan gimana anak soleh dan soleha, berbahaya atau tidak? Tidak. Ya. Nah, hewan liar tadi hewan yang berbahaya. Kalau hewan peliharaan itu tidak berbahaya. Jadi hewan peliharaan itu bisa kita pelihara di rumah. Contohnya apa hewan peliharaan anak soleh dan soleha? Ikan bisa. Terus apa lagi? Kucing. Apa lagi? Kelinci. Oke, banyak ya hewan peliharaan. Oke, kita lanjutkan, dibuka bukunya halaman 47 anak soleh dan soleha. Halaman 47. Sudah dibuka halaman 47? Coba dibuka bukunya halaman 47 nak. Nah, di sana halaman 47 sayang. Apa kalian Nah, di sana ada pembelajaran 1 ya. Di sana ada 2 orang anak. Perhatikan dulu ya anak soleh dan soleha. cara kalian? Di sana ada 2 orang anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, yang pertama itu anak laki-lakinya bertanya. Coba anak soleh dan soleha simak dulu ya. Apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Bagaimana cara kalian merawatnya? Oke. Nah, merawat hewan peliharaan tidak boleh sembarangan. Hewan peliharaan perlu dirawat agar terjaga kesehatannya. Oke? Jadi hewan
Hewan peliharaan itu harus dirawat dan dijaga kesehatannya agar tidak apa anak soleh dan soleha, agar hewan peliharaannya tidak sakit. Oke, pinter. Nah, baiklah, coba di bawahnya itu ada ayo berdoa. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama, nak ya. Bunda bacakan, simak ya. Mensyukuri karunia Tuhan. Ada banyak hewan peliharaan di sekitar kita. Hewan peliharaan contohnya apa aja? Ayam, kambing, dan kucing. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayang. Ingat ya anak soleh dan soleha. Nah, bagian bawahnya mengamati hewan peliharaan. Iya, adakah di antara kalian yang memiliki hewan peliharaan kucing? Ada nggak yang memelihara kucing? Ada yang memelihara kucing? Ada nggak di rumah ada yang memelihara kucing? Enggak, oke. Bagaimana cara merawatnya? Nah, coba kita lihat bagaimana ya cara merawat hewan peliharaan kucing. Coba di balik bukunya sayang, dilanjutkan halaman 48. Sudah? Nah, halaman 48 itu ada gambar 2.1. Andi sedang merawat kucing peliharaan. Coba ya kita baca. Anak soleh dan soleha simak Bunda bacakan nak ya. Anak soleh dan soleha bisa ikuti dalam hati aja ya membacanya nak ya. Oke. Amatilah gambar di samping. Gambar tersebut adalah Andi yang sedang merawat kucing peliharaannya. Oke. Kucing termasuk hewan jinak. Kucing biasa dipelihara di rumah. Andi memiliki 2 ekor kucing peliharaan. Kucing Andi diberi nama Jerry dan Sipus. Andi menyayangi kucing peliharaannya. Andi selalu merawatnya dengan sungguh-sungguh. Halaman 48, nak. Halaman 48 ya. Setiap hari Andi memberinya makan dan membersihkan kandangnya. Seminggu sekali Andi memandikan kucingnya. Kucing peliharaan Andi bersih dan sehat. Memelihara hewan peliharaan harus rajin merawat dan menjaga kesehatannya. Jadi diperhatikan ya anak soleh dan soleha, ketika kita ingin memelihara hewan, maka diperhatikan kita harus menjaga dan merawatnya dengan rajin agar apa? Agar kucingnya selalu sehat dan bersih. Oke? Jadi jika hewan peliharaannya bersih, kita bisa memeganginya dan menyayanginya setiap hari ya. Anak soleh dan soleha, jika hewan peliharaannya itu bersih, maka akan terhindar dari segala apa? Segala penyakit. Ya, perhatikan ya anak soleh dan soleha. Oke. Baiklah, kita lanjutkan yang bagian bawahnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan cara merawat hewan peliharaan. Nah, yang pertama itu ada gambar apa anak soleh dan soleha? Ayam. Ada ayam. Oke, pinter. Nah, bagaimana cara merawat ayam? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Arik, oke Arik. Bagaimana kita merawat ayam, Arik? Oke, pintar. Memandikannya. Kemudian apa? Memberi makannya. Kemudian apa lagi, nak?
Dibersihkan kandangnya. Oke, membersihkan kandangnya atau membuatkan kandangnya ya. Kita harus menyediakan tempat tinggalnya juga agar hewan peliharaannya bisa istirahat dengan nyaman. Nah, jadi cara merawatnya gimana? Yang pertama memberi makan dan minum, kemudian menyediakan kandang dan membersihkan kandangnya. Kemudian apa lagi? Memandikannya agar selalu bersih. Pintar. Kemudian yang kedua ada gambar apa anak soleh dan soleha? Ikan. Ikan, oke pinter. Nah, bagaimana cara merawat ikan? Ada yang tahu? Memberi makan, oke pinter. Kemudian apa lagi? Membersihkan kolamnya. Membersihkan, oke membersihkan. Jika ikannya di dalam kolam, maka kita harus membersihkan kolam ikan. Nah, jika dia di dalam akuarium, maka kita juga harus rajin membersihkannya, yaitu mengganti airnya ya. Oke, agar tidak menimbulkan penyakit dari air ikan tersebut. Oke, agar ikannya selalu sehat dan segar. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa. Bisa ya? Oke, kemudian yang terakhir itu ada gambar apa anak soleh dan soleha? Kucing. Ada gambar kucing, burung, kemudian apa yang terakhir itu? Kura-kura. Nah, bagaimana cara merawat hewan-hewan tersebut? Hampir sama seperti yang sebelumnya, nak ya. Yang pertama kita memberi makan dan minum. Kemudian apa? Memandikannya agar selalu bersih dan sehat. Kemudian apa? Menyediakan tempat tinggal atau membuatkan kandang untuk hewan-hewan tersebut. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa. Oke, coba Bunda tanya, ada yang tertarik ingin memelihara hewan? Oke, nah jika anak soleh dan soleha ingin memelihara hewan, diperhatikan tadi nak ya, kita harus rajin merawatnya agar selalu sehat. Di rumah. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ya anak soleh dan soleha. Bagian bawahnya itu ayo mengamati. Halaman 49, bisa dilihat, ketemu? Oke, ayo mengamati pemberitahuan. Kalian telah mengetahui cara merawat berbagai hewan peliharaan. Ada kucing, ayam, burung, kura-kura, dan ikan. Hewan peliharaan di rumah perlu dirawat dan diperhatikan oleh seisi rumah. Yang artinya itu seluruh anggota di rumah. Salah satu caranya adalah dengan menulis pemberitahuan di dekat kandang hewan. Nah, anak soleh dan soleha, nah untuk memelihara hewan tersebut, kita juga bisa menuliskan pemberitahuan mengenai pemeliharaan hewan tersebut. Nah ya, bagaimana pemberitahuannya? Coba kita lihat halaman 50. Bisa dibuka bukunya halaman 50, nak? Nah, di sana ada kalimat pemberitahuan untuk pemeliharaan hewan apa? Hewan apa yang di dalam kandang tersebut? Ada hewan apa, nak? Ada kucing. Nah, di sebelah kucing itu ada kalimat pemberitahuan. Apa isinya? Dilarang memberi makanan sembarangan. Oke, pinter. Nah, di sana ada pemberitahuan dilarang memberi makan sembarangan. Nah, fungsinya apa pemberitahuan tersebut? Kita memberikan informasi mengenai cara pemeliharaan hewan tersebut.
Agar apa, Nak? Tujuannya agar orang-orang tahu dan bisa paham mengenai pemeliharaan hewan tersebut. Contohnya kucing ini dilarang memberi makan sembarangan, ya. Bisa dipahami? Saya. Bunda. Oke, gambar di atas adalah kandang kucing milik Andi. Andi memberi peringatan tertulis agar seseorang tidak sembarangan memberi makan kucingnya. Andi ingin memberitahukan kepada orang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Andi memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Andi yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Nah, hewan peliharaan itu juga sama seperti kita, Nak, ya. Tidak boleh makan sembarangan. Ada makanan-makanan yang tertentu yang tidak boleh dimakan oleh hewan-hewan tertentu. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Oke, coba kita lanjutkan, Nak, ya. Buka bukunya halaman 54. Coba kita lanjutkan halaman 54. Sudah dibuka bukunya halaman 54? Ketemu halaman 54? Ketemu ya? Nah, kita lanjutkan. Di sana ada ayo mengamati. Mengamati tempat tinggal hewan. Kalian telah menirukan yang tadi, Nak, ya, yang sebelahnya itu ada gerakan kelinci, Nak, ya. Nah, di sana ada gambar 2.3 beraneka macam hewan dan habitatnya. Nah, bisa kita lihat, Nak, ya. Di sana ada hewan-hewan yang halaman 54, sayang. 54. Nah, di sana ada berbagai macam hewan. Ada hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Halaman 54, sayang. Halaman 54. Oke? Nah, selanjutnya yang di sebelahnya. Kita lanjutkan di sebelahnya halaman 55, Nak. Kita lanjutkan yang di sebelahnya, ya. Hewan tinggal di tempat yang berbeda-beda. Ada hewan yang tinggal di darat dan ada hewan yang tinggal di air. Dan ada pula hewan yang terbang di udara. Di udara contohnya apa, Nak? Terbang di udara contohnya apa, Bu? Burung. Nah, coba di sini ada ayo mencari tahu. Coba kita cari tahu mengenai tempat tinggal hewan. Nah, di sana ada 2 jenis, Nak, ya, tempat tinggalnya. Ada hidup di darat dan ada hidup di air, ya. Di sana ada 2 kelompok. Coba anak soleh dan soleha sekarang sudah disiapkan pensilnya? Sudah. Coba Bunda mau lihat pensilnya. Halaman 55, sayang. Nah, oke. Di sana ada kelompok hewan darat dan hewan air. Sekarang coba anak soleh dan soleha. Yang pertama tuliskan hewan yang hidup di darat terlebih dahulu. Oke. Coba ada apa aja? Hewan yang hidup di darat. Yang pertama itu ada ayam, ya. Sudah ada ayam. Kemudian yang kedua apa? Kedua apa? Oke, bisa dituliskan. Oke, bis kucing. Coba tuliskan dulu kucing, Nak. Kedua ada kucing, ya. Silakan dituliskan di bukunya, ya, Nak. Ayam nomor 1 itu.
Benar. Sudah? Yang kedua tadi ada kucing nak ya. Oke, yang ketiga ada apa lagi anak soleh dan soleha? Ada apa? Gajah. Oke, boleh gajah. Iya. Itu teh lu kopi ya? Coba Bunda tuliskan ya. Hewan hidup di darat. Nah, tadi yang pertama itu sudah ada contohnya yaitu ayam. Yang kedua ada apa nak tadi? Kucing. Gimana tulisan kucing? K U C I NG. G. Oke, yang ketiga ada apa? Gajah. Gajah. Gajah gimana tulisannya nak? Gimana gajah? Di sana soleh dan soleha ada huruf G. G A ga. Huruf A kemudian G U A dan H. Oke, bisa ya anak soleh dan soleha menulisnya? Oke, sudah nomor 3? Nomor 3 sudah? Udah. Oke, kemudian nomor 4. Coba ada yang bisa menyebutkan lagi, ada apa lagi nak? Kelinci. Ada kelinci. Bagaimana tulisan kelinci? K, K, L, Lili, N, C, I, C. Kelinci. Oke. Silakan dituliskan nak. Udah, Bunda. Sudah, oke. Sekarang yang kelima, ada apa lagi nak yang kelima? Anjing. Ada apa? Di sana coba dilihat di gambar 2 titik itu nak, titik 3 itu nak. Ada apa aja di sana? Yang di pohon ada apa yang di pohon itu nak? Pelan-pelan ya. Oke, ada monyet, ada jerapah. Coba kita tulis. Jerapah dulu nak ya. Jerapah gimana cara menulisnya? J E J. Jerapah itu J gitu. J E J R A R A. Apa? Kemudian H. Jerapah. Oke anak soleh dan soleha sudah. Nah untuk hewan yang hidup di darat ini dituliskan 5 dulu nak ya. Untuk nomor 6 sampai 10 silakan nanti anak soleh dan soleha dilanjutkan secara mandiri nak ya. Oke? Mandiri. Oke? Ya Bunda. Nah, kemudian kita coba tulis yang hewan hidup di air. Coba sekarang kita pindah ke hewan hidup di air. Nah, ada apa aja nak? Yang pertama? Ikan. Ada ikan. Oke, silakan dituliskan ikan. Kedua apa? Sudah, belum. Udah. Ada apa nak di air itu? Ada kata. Oke, kemudian ada apa lagi nak? Yang di air ada yang tahu anak soleh dan soleha ada apa? Ada udang. Tahu anak soleh dan soleha udang? Tahu ya? Oke. Sudah dituliskan sampai 3? Sudah dituliskan sampai 3?
Nah, malah udang patung. Udah. Oke, udah. Kemudian yang keempat ada apa lagi nak hewan yang di air? Ada cumi-cumi. Ada yang tahu Soleh dan Soleha cumi-cumi? Oke, silakan ditulis nak cumi-cumi. Ditulis sana ini. Oke, kemudian ada apa lagi nak yang kelima? Gurita. Ada apa Gu? Gurita, boleh gurita. Iya. Oke. Bisa dipahami sampai di sini anak soleh dan soleha? Bisa. Bisa ya. Nah, ini kita tuliskan contohnya 5 dulu nak ya. 5 hewan hidup di darat dan 5 hewan hidup di air. Kemudian untuk nomor Oke, jangan ditutup dulu. Nah, untuk nomor 6 sampai dengan 10, silakan anak soleh dan soleha nanti tuliskan secara mandiri di rumah nak ya. Oke, agar anak soleh dan soleha bisa, anak soleh dan soleha harus rajin latihan secara mandiri. Salah, Dek. Salah, Dek. Adek salah. Sudah dituliskan semuanya? Enggak. Sudah dituliskan semuanya? Enggak. Oke, Bunda tutup. Bunda tutup ya layar ininya ya. Oke? Oke. Apa nih? Ari. Kita lanjutkan kembali ya, anak soleh dan soleha. Ari. Oke, coba silakan dibuka bukunya halaman 56. Oke, silakan buka bukunya halaman 56. Oke, sudah dibuka? Mirza, udah dibuka nak bukunya halaman 56? Sudah, oke. Nah, kita lanjutkan kembali nak ya. Nak jahit tak? Di sini mengamati pemberitahuan tertulis. Oke. Di sana ada gambar suasana kebun binatang nak ya. Gambar 2.4 suasana kebun binatang. Nah, di sana ada apa aja nak? Ada hewan yang hidup di darat, ada juga hewan yang hidup di air. Ini ada pakai bambu-bambu. Nah, di kebun binatang banyak terdapat pemberitahuan yang ditujukan kepada pengunjung. Coba perhatikan gambar suasana kebun binatang berikut. Nah, anak soleh dan soleha di sana ada suasana kebun binatang nak ya. Kemudian di sana juga ada pemberitahuan. Pemberitahuan tujuannya untuk apa? Memberikan informasi kepada pengunjung yang datang ke kebun binatang. Coba di sana ada pertanyaan nak. Nomor 1. Perhatikan ya anak soleh dan soleha masih menyimak semuanya. Masih semangat semuanya. Semangat. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan, adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar di atas? Ada nggak anak soleh dan soleha? Ada. Oke. Nomor 2 itu, jika ada, berapakah jumlah pemberitahuan pada gambar di atas? Ada berapa nak pemberitahuan? Ada? Ada berapa nak? Nah, di sana kalimat pemberitahuannya itu ada 2 nak ya.
ada 2 kalimat pemberitahuan. Kenapa ada 2? Karena di sini dia memintanya ungkapan pemberitahuan atau kalimat pemberitahuan ya. Jadi kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Kemudian di dalam kalimat pemberitahuan itu terdiri informasi atau terkandung informasi di dalamnya nak ya. Terkandung informasi atau pemberitahuan di dalamnya. Coba yang mana yang termasuk ungkapan pemberitahuannya? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama yang mana nak? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk kalimat ungkapan pemberitahuan. Buanglah sampah pada tempatnya. Dia terkandung informasi di dalamnya nak ya, bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua apa nak? Kalimat ungkapan pemberitahuan yang kedua apa sayang? Makan pada hewan. Oke, pintar. Dilarang memberi makan pada hewan. Alhamdulillah ada yang bersin tadi ya. Bunda ditulis. Apa nak? Ditulis enggak? Ya, ditulis sayang. Nomor 1 itu jawabannya tadi ada nak ya. Nomor 2 tadi jawabannya apa? 2. Bunda Ina halaman berapa? Halaman 56 sayang. Halaman 56 nak ya. Nomor 1 tadi jawabannya apa sayang? Ada. Nomor 1 tadi jawabannya ada. Nomor 1 itu jawabannya ada. Nomor 2 jawabannya apa nak? Jika ada, berapakah jumlah pemberitahuan pada gambar di atas? Ada 2. Kemudian yang ketiga, sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Yang pertama tadi ada apa nak? Yang pertama tadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua ada apa? Halaman apa Bunda? Halaman 56 sayang. Yang kedua ada dilarang memberi makan pada hewan. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Sudah dituliskan nak? Belum. Silakan tuliskan terlebih dahulu ya. Bunda. Ya. Ini. Jangan ke bawah ya. Sudah anak soleh dan soleha? Sudah dituliskan? Sudah anak soleh dan soleha? Belum.
Belum. Udah. Bisa. Belum. Nis. Ya, Pak. Ini udah mulai. Sudah anak soleh dan soleha? Udah. Nonton TV. Nggak belajar. Mati kan? Mati. Lagi belajar ya. Mainnya dong, aku tulis lah. Kan maksudnya kok cuma 3. Tapi kok ini kok tambah lagi maksudnya aku Ya, sama. berarti di bawahnya sini. Ya, sudah jawab. Ya. Bisa anak soleh dan soleha? Belum. Kau mampus lah tak laksana alhamdulillahirabbil alamin. Halo. Kok malah Sudah nak? belum. Silakan dituliskan di dalam kotaknya nak ya. Ini dalam kotak nomor 1 jawabannya ada. Yang kotak nomor 2 itu jawabannya 2 nak ya. Nah, kotak nomor 3 ini jawabannya buanglah sampah pada tempatnya dan dilarang memberi makan pada hewan. Ya. Belum. Oke, silakan dilanjutkan anak soleh dan soleha. Belajar lagi. Belajar lagi. Ada. Adalah Halaman 56. Ya, Satu ada. Adakah ungkapan berurutan pada kategori atas? Ada tulisannya ada. disuruh teman-teman. Oh. Ada. Udah? Ya. Aduh. Oke, yang udah coba silakan dilihat bukunya halaman 57 nak. Oke, coba dibaca dulu Bu yang di halaman 57 sembari menunggu teman-teman yang lainnya ya. Gerakan hewan bergerak. Oke, silakan coba dibaca dulu di halaman 57 itu nak ya, sembari menunggu teman yang lainnya yang belum selesai.
Kalau kamu di Indonesia, ada kapus mulu terus ya. Nah, Oke, udah anak soleh dan soleha? Udah ya, nanti dilanjutkan kembali menulisnya nak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Sudah dibaca di halaman 57? Sudah dibaca anak soleh dan soleha? Udah. Nah, ada apa? Ada informasi apa nak di sana? Coba Bunda baca, yang lainnya simak ya. Pada pembelajaran di subtema 1. Belum diisi. Apa sayang? Nomor 3-nya belum diisi. Oh, nomor 3-nya belum diisi. Nanti coba dilanjutkan lagi ya, Nak. Arik, oke? Jawabannya udah tahu kan? Ada bengkel. Nanti dilanjutkan kembali ya menulisnya. Sekarang kita lanjutkan dulu, Nak ya. Oke? Oke, coba dilihat bukunya halaman 57. Udah dibuka bukunya halaman 57? Udah. Nah, coba Bunda bacakan anak soleh dan soleha, simak ya. Pada pembelajaran di subtema 1, kalian telah mengenal gerakan hewan. Hewan bergerak untuk berpindah tempat agar dapat mencari makan. Hewan bergerak dengan caranya masing-masing. Ada hewan yang bergerak dengan berjalan, terbang, berenang, dan meloncat. Nah, burung terbang menggunakan sayap. Jadi bergeraknya dengan cara terbang. Kemudian ada katak. Katak bergeraknya dengan cara apa, Nak? Melompat. Melompat menggunakan apa? Menggunakan kakinya. Kemudian ikan bergerak dengan cara apa, Nak? Dengan cara berenang. Oke, pinter. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan apa? Menggunakan sirip dan ekornya. Nah, bisa dilihat nak ya, di bawahnya itu ada katak, ikan, dan burung. Oke, sampai di sini bisa dipahami? bisa. Bisa ya? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Ya, coba kita lanjutkan dulu nak ya. Dibuka bukunya halaman 71. 71. Oke, udah dibuka halaman 71? Sudah. Udah? Masih semangat anak soleh dan soleha? Masih ya, coba kita tepuk semangat dulu anak soleh dan soleha. Coba kita tepuk semangat dulu agar semuanya lebih semangat lagi, oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi yang tinggi-tinggi nak ya, semangatnya sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, tetap semangat ya semuanya. Nah, di halaman 71 ini ada mengamati jenis hewan. Nah, ada apa aja nak jenis hewan? Coba. Di sana ada gambar 2.10 gambar kebun binatang. Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Pernah nggak anak saya? Ada yang pernah? Pernah. Oke. Di kebun binatang ada bermacam-macam hewan. Coba dibuka bukunya halaman 72. Balik bukunya nak halaman 72. Nah, ada apa aja macam-macam hewan? Ada hewan yang liar, ada juga hewan yang Nah, hewan liar disebut juga hewan buas. Contoh hewan buas adalah apa? Buaya, harimau, beruang, singa, kuda nil, dan sebagainya.
Selain hewan buas, di kebun binatang ada juga hewan jinak. Hewan jinak contohnya ayam, burung merpati, ikan mas, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, hewan buas, kenapa disebut hewan buas, Nak? Karena hewan tersebut apa? Seram ya. Itu seram, ganas, dan juga bisa memangsa siapa saja. Ya, jadi hewan buas itu tidak boleh dipelihara. Kita harus jauh-jauh ya. Tidak boleh didekati hewan buas. Kita harus jaga jarak. Nah, beda dengan hewan peliharaan atau hewan jinak. Hewan jinak itu yaitu hewan peliharaan. Dia jinak. Bisa kita pelihara, bisa kita pegang, bisa kita peluk, atau bisa kita sayangi. Ya, oke. Nah, walaupun hewan buas, kita juga harus bisa menjaganya, Nak ya. Walaupun hewan buas, kita bisa memberi makannya. Nah, hewan buas itu kita jaganya di mana, Nak? Hewan buas itu dipelihara di kebun binatang. Ada orang-orang ahli ya, ada orang-orang yang ahli, orang-orang tertentu yang bisa memelihara hewan buas. Nah, itulah dia diletakkan di kebun binatang. Nah, yang di bawah ada ayo mencari tahu jenis hewan. Tadi sudah disebutkan Nak ya di atasnya. Hewan buas ada apa aja? Yang pertama ada harimau. Yang kedua ada apa, sayang? Gajah. Hewan buas, nah yang kedua ada apa, sayang? Ada singa. Coba dituliskan di bukunya singa, Nak. Coba dituliskan yang kedua itu singa. Apa, Bunda? Halaman 72, sayang. Halaman 72 itu hewan buas dan hewan jinak. Hewan buas tadi yang pertama ada harimau. Yang kedua coba tulis singa. Ada yang tahu tulisan singa? Gak tahu, Bunda. SIC. Eng itu ada tulisan apa, Nak? Ada huruf apa eng itu? N. Ada huruf N dan G ya, dibacanya eng. Hewan buas. Yang pertama tadi ada harimau. Yang kedua ada singa. Gimana tulisan singa? SIC. Eng itu terdiri apa, Nak? Terdiri dari huruf N dan G. Singa. SIC eng. Dan yang terakhir A. Jadi singa. Yang ketiga ada apa, Nak? Ada buaya. Gimana tulisan buaya? B-U-B A-Y-A-Ya. Buaya. Kemudian ada hewan jinak. Sudah ditulis? Buaya. S-I-C-N-G-A. Ayah. Halaman 72, sayang. Halaman 72, Nak. Satu aku, Ma. Mama. Nah, hewan buasnya ada 3, Nak ya. Harimau, singa, buaya. Kemudian ada hewan jinak. Hewan jinak yang pertama di bukunya ada apa? Kelinci. Kemudian yang kedua, apa anak soleh dan soleha? Ada yang tahu? Kucing. Burung, Nak ya. Tulis dulu burung. B-U-R-U-N-G. Burung. Burung. Kemudian
Kucing. Kucing gimana baca tulisannya? K-U-C-I-C-eng. Kucing. Bisa anak soleh dan soleha menuliskannya? Bisa. Nah. Nah. Sudah semuanya? Belum, Bunda. Belum. Ya. Ini ya. Bun. Ya, Bun. Sudah? Ya. Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya? Arik sudah, Arik? Arik sudah? Sudah. Ya. Sudah, Bun. Oke, udah. Kita tunggu teman yang lain, nak ya. Kansa udah? Kelinci, ayam, burung. Ayam, burung. Ayam nomor 2. Ayam. A-Y-A-M. Sama dengan A-Y. M. Oke, sudah anak soleh dan soleha? Juga burung. Bunda, Iya, sayang? tugas apa? Iya, nak. Nanti tugasnya Bunda sebutkan ya waktu di akhir, nak ya. Sudah dituliskan? Sudah. Oke ya. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan kembali. Coba di bawahnya itu, nak ya, halaman 72. Sebentar lagi ya, sayang. Halaman 72 itu bagian bawahnya itu ada ayo membaca, nak ya. Ayo membaca. Perhatikan, Bunda bacakan ya. Membaca jenis Halaman berapa? 72, sayang. Ingat dulu. Ini dulu. Ya. Halaman 72 yang bagian bawahnya, ayo membaca. Membaca jenis hewan buas dan hewan jinak. Kalian telah mampu menggolongkan jenis-jenis hewan. Ada hewan buas dan juga ada hewan jinak. Hewan jinak biasanya adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Nah, di bawahnya itu ada gambar ayam, kelinci, dan burung. Oke. Kemudian di sebelahnya, nak, di sampingnya, hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Hewan buas tidak boleh dipelihara. Hewan buas biasanya dipelihara di kebun binatang atau di alam liar. Beberapa hewan buas adalah hewan yang dilindungi. Oke? Coba Bunda tanya, anak soleh dan soleha semuanya bisa membedakan hewan buas dan hewan jinak? Bisa. Halaman 73, sayang. Bisa membedakan hewan buas dan hewan jinak? Bisa. Bisa nggak ya? Oke, coba yang terakhir sekarang kita lihat rangkumannya, dibuka bukunya halaman 82, nak. Nah, di halaman 82 itu di bagian atasnya ada glosarium. Itu ada pengertian dari beberapa kata, nak ya. Yang pertama itu ada habitat. Apa itu habitat? Ada yang bisa bantu Bunda yang membacakannya? Nggak tahu, Bunda. Nafisa, oke. Nafisa, silakan. Apa itu habitat? Dan berkembang biak. Oke, pinter. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Nah, itu disebut habitat ya. Kemudian ada hewan liar. Ada yang bisa bantu Bunda? Apa itu hewan liar?
Kansa, oke silakan Kansa. Bertulis dan hewan yang lahir tumbuh besar di alam bebas seperti hujan dan Hutan dan rawa. Oke, pinter. Hewan liar adalah hewan yang lahir, tumbuh, dan besar di alam bebas seperti hutan dan rawa. Kemudian hewan peliharaan. Apa itu hewan peliharaan? Ada yang mau bantu Bunda? kembang biak. Ada yang mau bantu Bunda baca? Mirza, coba Mirza. Mirza, silakan baca Mirza. Apa itu hewan peliharaan? Belum Bebas sayang. Halaman 82 dulu nak. Halaman 82 dulu sayang. Coba Mirza baca apa itu hewan peliharaan nak. Mirza. Dihidupkan dulu sayang suaranya. Dihidupkan dulu nak suaranya. teman enggak ditulis. Enggak sayang, belum nak. Kita baca dulu ya nak. Mirza silakan hidupkan suaranya ya. Dibaca apa itu hewan peliharaan? Yang hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Oke, hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Jadi hewan peliharaan itu bisa jadi teman ya untuk kita nak ya, kita pelihara. Oke. Kemudian yang terakhir ada kemasan. Apa itu kemasan? Ada yang mau baca? Aku Bunda. Oke, Aisyah coba Aisyah baca apa itu kemasan nak? Gantian ya sayang. Atau pembungkus yang berguna untuk mencegah terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas atau dibungkusnya. Oke, pinter. Kemasan adalah wadah atau bungkus yang berguna untuk mencegah terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas atau dibungkusnya. Oke, kemudian yang di bawahnya itu ada rangkuman nak ya. Ada rangkuman, coba Bunda bacakan yang lainnya simak nak ya. Rangkuman yang pertama, cara menyampaikan pemberitahuan ada dua, yaitu yang pertama pemberitahuan tertulis dan yang kedua pemberitahuan secara lisan. Ya, bisa ya membedakannya. Kalau tertulis itu dituliskan ya pemberitahuannya, yang lisan itu disampaikan. Nomor dua, pemberitahuan bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada orang lain. Oke? Bisa diingat ya, pemberitahuan itu tujuannya untuk memberikan informasi kepada orang. Nomor tiga, jenis hewan berdasarkan tempat hidupnya ada tiga. Ada apa aja nak yang pertama? Hewan di darat. Hewan di darat. Yang kedua? Hewan di air. Kemudian yang ketiga? Hewan di udara. Oke, pintar. Yang keempat? Halaman 82 sayang. Yang rangkuman itu nak. Nomor 4. Memelihara hewan perlu memperhatikan makanan dan kebersihan kandangnya. Oke. Yang terakhir, nomor 5, melakukan gerakan melompat dan berputar harus diawali dengan pemanasan. Nah, itu materi PJOK nak ya. Oke, masih semangat semuanya? Masih. Nah, oke, baiklah anak soleh dan soleha, sudah selesai ya untuk subtema 2-nya udah kita bahas. Kemudian untuk tugasnya, apa tugas anak soleh dan soleha? Latihan akhir subtema 2. Oke, pintar. Tugas anak soleh dan soleha yaitu mengerjakan soal latihan akhir subtema 2. Agar anak soleh dan soleha lebih paham lagi. Ya nak? Ya Bunda. Iya sayang, sampai 10 ya. Agar anak soleh dan soleha lebih paham, maka anak soleh dan soleha harus rajin latihan. Ya benar nak? Tugasnya soal latihan subtema 2.
nomor 1 sampai 10. Oke, halaman 83 udah dibuka halaman 83? Bunda. Ya, ya kan, Sa? Iya. Iya, nah itu. Iya, menjawab soal latihan ya, sayang. Oke. Nah, silakan anak soleh dan soleha menjawab secara mandiri di rumah, nak ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas, oke? Kerja, ya Nafisa? Kecil. Apa? Kecil deh, Mas. Iya, 1 sampai 10. Apa nak Nafisa? Buang air kecil. Oke, boleh sayang. Boleh nak, silakan sayang. Nafisa, boleh. Oke, yang mau ke WC nggak usah ditahan nak ya. Boleh izin sama bunda, boleh yang mau ke WC ya. Sampai di sini bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Nggak ada ya. Silakan dikerjakan soal latihan akhir subtema 2-nya. Jangan lupa jika sudah selesai di foto dan dikirimkan ke bunda. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini nak ya. Semoga apa yang sudah bunda sampaikan bisa dipahami oleh anak soleh dan soleha. Oke? Baiklah anak soleh dan soleha, jika sudah selesai mengerjakan latihannya, silakan istirahat terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan kembali Zoom-nya jam 10 bersama Ustazah Seri. Semangat semuanya. Semangat. Semangat. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah bergabung pada Zoom meeting sesi pertama. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya nak ya. Tetap semangat dan tetap dijaga kesehatannya. Oke, sampai jumpa. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sampai jumpa besok ya. Iya, Aisyah. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa Nafisa, Aisyah, Dadah, Bunda. Kansa, dan Naila.